Halo semua, kembali lagi bersama saya Clara di sini. Kali ini saya sedang di Mainz, di rumah keluarga angkat saya, dan saya ingin menceritakan kehidupan tentang au pair. Saya menjadi au pair pertama kali tahun 2011 di keluarga ini, dan puji Tuhan saya punya kontak atau hubungan baik dengan mereka dan malah menjadi bagian dari keluarga ini. Ini namanya, kalau kalian pernah mendengar, namanya adalah au pair. Au pair itu adalah kayak homestay, kalian tinggal dengan keluarga orang Jerman selama setahun dan pekerjaan kalian seperti menjemput anaknya, terus membersihkan rumah juga sesuai dengan kontrak yang kalian tanda tangani. Au pair ini saya mendapatkan keluarga ini dari agen family and service. Ini bukan bukan dikasih. Ya, bukan saya mengiklan ya family and service, tapi karena emang saya puas banget dan dengan pelayanannya mereka. Keluarga ini saya dapat dari agen family and service, tapi agen ini tidak saya bayar, melainkan keluarga saya yang bayar. Jadi mereka bayar, saya nggak tahu berapa. Hanya persyaratannya benar-benar sangat banyak sih, bukan sangat banyak, hanya banyak kertas yang harus kita isi. Nanti saya akan tulis di description di bawah dan kalian bisa lihat sendiri di websitenya apa saja persyaratannya. Dan bagusnya dari family and service ini, dia tuh bukan agen yang udah kasih terus dia nggak bertanggung jawab, enggak. Jadi waktu saya datang pertama tuh, hari pertama langsung bukan hari pertama sih, hari kedua kalau nggak salah, langsung ditelepon nanya apakah aku baik-baik saja, bagaimana dengan perjalananku, apakah keluargaku menerima aku dengan baik, apakah aku mempunyai kamar sendiri, kamar mandi sendiri. Pertanyaan seperti itu ditanyakan dan mereka bilang kalau ada apa-apa silakan hubungi kami. Dan mereka itu selalu menelpon aku itu awal-awal tuh sebulan sekali, tapi lama-lama 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Karena aku selalu memberikan feedback yang baik dan karena aku puas dengan keluarga aku. Selain itu yang bagus dengan family and service, mereka mengharuskan kami juga harus ikut kursus pertolongan pertama. Jadi tiap tahun itu kita dikasih kegiatan-kegiatan yang mereka tawarkan, dan mereka itu ngirim ke kita dan ngirim ke keluarga orang tua angkat kita. Jadi orang tua angkat kita udah tahu tanggal berapa dan di mana ada kegiatan apa gitu kan. Jadi kalau kursus pertolongan pertama itu diwajibkan. Sedangkan yang lain seperti jalan-jalan ke Paris itu juga ditawarin, jalan-jalan ke Berlin, Natal bersama gitu. Jadi selalu sejak mereka setiap bulan nawarin program-program itu, jadi kita nggak merasa sendirian, kita ketemu teman banyak di situ. Makanya karena saya sangat puas dengan family and service ini, saya malah menyaranin 2 atau 3 orang teman saya, dan mereka juga puas. Dan puji Tuhan sampai sekarang juga mereka punya kontak baik dengan keluarga asuhnya mereka, walaupun sudah dari tahun 2011 ya mereka au pair sama seperti saya. Emang sih mendapatkan keluarga asuh itu nggak gampang-gampang, susah. Ada keluarga yang baik, ada keluarga yang nggak baik. Hanya kalau lewat family and service ini keluarganya semuanya baik. Karena nggak semua keluarga bisa menjadi anggota family and service. Jadi kalau ada sebuah keluarga yang ingin mendaftarkan menjadi anggota family and service, maka dia harus memenuhi persyaratan seperti pekerjaannya apa, itu akan diteliti oleh pegawai family and service, dari pekerjaannya, dari gajinya, dari hubungan sosial dia dengan teman kerjanya, dengan keluarganya, teman-temannya itu juga pasti diwawancara bagaimana hubungan sosial mereka dengan keluarga yang ingin menjadi anggota family and service, dan berapa besar rumahnya, berapa anaknya, berapa kamarnya, itu semua dilihat. Dan kalau semua sudah memenuhi persyaratan, maka mereka akan diterima menjadi anggota family and service. Jadi untuk kalian yang mau mencari keluarga lewat family and service, nggak usah takut karena keluarganya semuanya baik. Hanya saran saya bersabar aja, karena untuk mendapatkan keluarga dari family and service bisa berbulan-bulan. Saya pas bulan pertama langsung dapat, tapi karena nggak cocok dengan tanggal keberangkatan saya atau tanggal yang saya mau ke Jerman, maka dibatalin. Dan saya mendapatkan keluarga ini 2 atau 3 bulan setelahnya itu langsung mendapatkan, dan benar-benar cocok dengan tanggal bulan yang mau saya datang, makanya saya ambil. Sedangkan ada satu teman saya, dia tuh sampai 6 atau 7 bulan dia tuh udah mau menyerah gitu. Pandangin apa aku nyari dari au pair world ya. Hanya aku bilang jangan pernah mencari dari au pair world, karena di au pair world itu semua keluarga bisa
mendaftar dan bisa ya antara keluarga yang baik atau jahat kalian kita nggak tahu kan. Makanya dan syukurnya temanku nggak menyerah dan setelah 7 atau 8 bulan itu dia mendapatkan keluarga gitu. Dan ya benar-benar sampai sekarang dia punya kontak baik. Yang ingin saya bicarakan di sini juga tentang mengenai keluarga saya. Keluarga saya emang the best, benar-benar the best karena di mereka itu orang yang ya saling mempercayai sih. Saya akan cerita. Saya datang ke Jerman tuh tanggal 15 Agustus. Seminggu kemudian ada satu temannya saya yang datang nginep dan mereka bilang nggak apa-apa, Ra. Oke, itu yang belum saya menurut saya belum terlalu mengena. Yang mengenanya 2 minggu setelah itu, seminggu setelah itu, jadi 2 minggu setelah saya di Jerman, ada salah satu teman saya belum ketemu mukanya, belum kenal langsung, hanya lewat sosial media saya kenal, dan dia kebetulan ada urusan dekat-dekat sini. Dia pingin nginep semalam, jadi Nyak bilang oke, nginep aja gitu kan. Dan tapi keesokan harinya tuh dia tuh harus baliknya tuh baru jam 3 sore keretanya. Sedangkan pagi ya kita semua nggak ada di rumah, si Kurcaci ke sekolah, Babe juga ke kerja, Nyak juga ke kerja, dan aku juga harus ke sekolah kan waktu itu masih kursus gitu. Dan kursusku itu dari jam 8 sampai jam 12, terus pas sarapan ditanyain Nyak ke dia, kamu mau ngapain pagi ini, karena si Clara akan ke sekolah gitu. Terus dia jawab nih, aku mungkin akan ikut Clara dan duduk di kafe gitu. Terus dia bilang, ngapain lu duduk di kafe, tinggal aja di rumah, di luar dingin gitu kan. Ya walaupun Agustus sih, maksudnya waktu itu agak hujan-hujan, udah di rumah aja gitu, nggak usah keluar, nggak usah ke kafe, tunggu aja ntar kalau Clara udah pas keluar sekolah baru kamu berangkat dari sini ketemu Clara di kota. Di sini ada makanan, kamu bisa ntar sebelum berangkat kamu bisa makan siang dulu, semuanya ada di kulkas. Di situ yang langsung tek gitu kan, ngena gitu. Aku ngene, ini Nyak kok percaya banget gitu sama temanku, dan aku yang notabene baru 2 minggu loh tinggal sama mereka, kok percaya banget. Terus aku nanya balik, nggak apa-apa temanku di sini sendirian, nggak ada orang di rumah. Terus dia jawab, Ra, semua temanmu aku yakin itu pasti orang baik, dan itu berarti mereka diterima di keluarga sini. Jadi semua temanmu tuh diterima di dalam keluarga ini. Aku tuh langsung nih keluarga emang the best ya. Pas itu benar-benar 2 minggu udah langsung percaya. Ada beberapa yang aku ngeliat di video yang menceritakan mereka nggak serak sama keluarga asuhnya, tapi aku benar-benar serak. Aku nggak bohong, kalian bisa nanya, banyak banget keluargaku, teman-temanku yang kenal keluarga ini, nggak usah. Mereka juga, keluarga angkatku ini, menandatangani Verpflichtungserklärungku untuk kuliah. Verpflichtungserklärung itu adalah surat yang menyatakan bahwa orang Jerman itu menjamin kamu untuk kuliah di sini. Ya walaupun hanya hitam di atas putih sih. Tapi ya itu udah menolong daripada kamu harus mempunyai uang di rekening bank itu 8.000 euro. 8.000 euro tuh hampir sekitar 100 juta, sedangkan aku nggak punya duit itu, orang tua aku nggak ada gitu, dan nggak mungkin aku minta sama keluarga aku. Itu GF ayah angkatku itu dia menandatangani, dan lucunya aku nggak tahu dia menandatanganinya untuk berapa tahun. Pas ditanyain sama Ausländerbehörde, pegawainya imigrasi, nanya gini, lu ditandatanganin berapa tahun gitu, karena waktu aku pergi memperpanjang visaku kan suratnya itu belum jadi hanya di bawah surat dari Babe bilang minggu depannya baru jadi, dan makanya ditanyain, lu ditandatangani berapa tahun, terus aku bilang aku nggak tahu karena dia nggak bilang berapa tahun tanda tangannya. Terus kata Siptus, ya biasanya orang Jerman nanda tanganinya cuma setahun, dia jawabnya gitu, jadi aku perpanjang visamu setahun aja dulu ya, terus nanti baru kita perpanjang lagi kalau udah ngelihat Verpflichtungserklärung itu, surat itu. Terus oke. Dan kemudian minggu depannya pas aku datang bawa suratnya, di situ tertera selama aku kuliah maka akan dibiayain atau ditanggung jawabin sama keluarga ini. Dan si pegawainya langsung ngeliat aku heran. Kamu ngapain keluargamu? Baru kali ini aku ngelihat ada orang Jerman yang mau menandatangani surat jaminan Dauer des Studium. Kamu nggak ngapa-ngapain kan keluargamu. Aku juga kaget ketika menerima surat itu. Berarti selama aku kuliah, aku nggak perlu menunjukkan 8.000 euro setahun itu. Itu benar-benar
sesuatu kebaikan banget dari babeku, karena kata babeku daripada tiap tahun lu perpanjang gitu, jadi aku langsung dawar deh studium sampai kapanpun aku kuliah, itu surat masih berlaku. Karena sekarang aku masih berstatus mahasiswa walaupun nggak kuliah lagi, udah selesai kuliah, aku perpanjang visa masih tetap dengan surat itu yang tertera dawar deh studium. Itu salah satu. Dan satunya lagi, kalian percaya nggak? Aku nanya, kalian ada nggak kunci rumah di Indonesia? Aku jujur, aku keluar rumahku di ND itu kuliah, aku nggak bawa sama sekali kunci rumahku. Jadi kalau aku pulang libur ya, baru aku ngambil kunci rumah. Tapi keluargaku ini, aku nunjukin kunciku ya. Ini gantungan kunciku. Oke, kita bahas dulu. Ini kunci pos. Kunci kotak posnya di rumah di Bielefeld, ini kunci pintu utamanya rumah Bielefeld, dan ini kunci kamarku di Bielefeld. Dan ini adalah kunci lockerku di kampus. Dan kalian lihat ini adalah kunci rumah Mainz. Jadi aku bisa datang ke rumah jam berapa aja, kapan aja, tanpa perlu menunggu mereka, tanpa perlu aku tahu mereka ada di rumah atau enggak. Aku bisa masuk seperti kemarin. Aku datang nyampe sini jam 4, semuanya belum ada, mereka baru datang jam 6 sore. Bukan mereka sih, tapi baru Iwana yang datang jam 6 sore. Tapi aku udah masuk rumah dan tidur. Itu karena benar-benar ini kuncinya. Ceritanya waktu aku kan tinggal sama mereka 2 tahun kan, 2011 sampai 2013. Terus aku pindah kampus, pindah kota karena kuliah di Bielefeld. Pas hari terakhir aku mau ngasih kunci, aku bilangin ini kuncinya. Terus Babe ngeliat, ngapain lu ngasih kunci, Ra? Kan lu pasti harus pulang ke sini. Natal tuh lu wajib loh pulang loh. Kalau Pasca oke, hanya berapa hari, tapi Natal lu wajib pulang rumah dan minimal 2 kali dalam setahun. Itu pun minimal, Ra. Tapi aku harap kamu datang rumah lebih banyak. Itu yang dikatain Babe. Aku tuh nangis loh pas dibilangin itu. Terus dengan bawa, pas itu kita belum tinggal di sini, masih tinggal di rumah yang lain. Jadi benar-benar bawa. Makanya pas pindah ke sini aku balikin rumah yang lama dan aku dapat kunci rumah ini. Jadi benar-benar barang-barangku masih di sini juga. Jadi barang-barang yang aku butuh aku bawa ke Bielefeld, yang nggak aku butuh aku bawa pulang lagi. Kayak gitu. Dan lagi satu, selama ini kan hanya dibilang aku bagian keluarga, dan yang paling mengena banget yang aku nangis itu tahun ini kan Babe itu ulang tahun 50 tahun. Dia 50 tahun, terus enyaknya ulang tahun 72 tahun dan bapaknya 78 tahun. Jadi kalau ditambah semua 200 tahun kan. Dan mereka bertiga ulang tahunnya bulan Maret, sama bulan Maret, dan Babe itu anak satu-satunya. Makanya mereka ngerayain bareng 200 tahun gitu. Diundanglah teman-temannya Babe, sama Enya, keluarganya Enya, teman-temannya orang tuanya semuanya diundang. Nah pas itu makanya di restoran kan, sekitar 50 orang yang datang. Dan di situ biasalah orang Jerman selalu memberikan pidato lah, memperkenalkan ini siapa, ya menceritakan perjalanan hidupnya mereka. Nah Babe nih menceritakan perjalanan hidupnya dan juga memperkenalkan teman-temannya ke yang lain yang gak kenal teman-temannya. Nah pas ke aku, Babenya ngomong, ini Clara, dia dulu opernya kami berasal dari Indonesia, tapi sekarang dia kakaknya Siri sama Iona. Dia udah bagian dari keluarga kami. Ya dia bukan oper lagi, dia udah bagian dari keluarga kami. Dan itu aku nangis loh, dan semua orang pada ngeliat, ya Ra, selamat gitu. Dan itu dia ngomong pidato tanpa cross check ke aku. Jadi dia benar-benar langsung spontan depan orang banyak, dia begini, sie ist ein Teil von uns, dan sie ist die große Schwester von Iona und Siri. Dia ngomong gitu, dan aku tuh benar-benar nangis loh, gitu. Terus keesokan harinya kan aku nginap di rumah kakek nenek juga. Keesokan harinya aku sama Enya ke toko bunga. Nah ke toko bunga ketemulah ada satu tetangga gitu yang udah lama nggak ketemu. Terus dia bilang, ini Clara, dia itu sekarang udah anakku. Aku tuh gini, Enya, lu nggak ngomong sama gue, walaupun aku nggak ngomong langsung. Hanya itu bahagia banget gitu kan, punya keluarga yang mau, punya orang Jerman yang mau mengakui lu sebagai keluarga, karena itu benar-benar sangat jarang untuk di Jerman.
Oke, kenapa keluargaku sangat baik ke aku itu, aku juga nggak tahu ya. Hanya kalau aku mikir selama aku menjadi au pair mereka atau selama aku kerja sama mereka itu, aku orangnya nggak neko-neko. Jadi pekerjaanku itu hanya jemput si kurcaci dari sekolah, ngantarin ke tempat kursus, sama sama apa ya? Sama beresin rumah. Ya beresin rumah apa sih, seminggu sekali aku baru ngepel. Seminggu sekali loh, rumah Jerman nggak seperti rumah Indonesia yang tiap hari harus ngepel, nggak, seminggu sekali. Terus sama nyetrika, cuma 3 itu aja. Dan itu kerjaku tuh itu ya bisa dikatakan ya dari jemput kurcaci ya jam 3 atau jam 4 sampai jam 6 sore kalau babe sama Nya udah balik gitu kan. Dan setelah itu aku udah nggak ada kerjaan. Hanya aku tipenya orangnya karena pingin bawa diri, karena au pair itu bukan pekerjaan tapi tinggal bersama keluarga gitu kan, dan lu akan dianggap sebagai bagian dari keluarga lu gitu. Itu yang aku tanam di diriku. Makanya kalau sarapan aku nggak bertugas tuh untuk aku di kontrakku nggak ada tugas bahwa aku harus menyiapkan sarapan, tapi aku bangun nyiapin bareng sama babe sarapan. Terus kalaupun udah selesai makan aku juga beresin sama Nya sama kurcaci gitu kan. Begitupun sampai sekarang kalau aku pulang libur beresin sarapan atau bantu masak siang gitu, itu aku bantu gitu kan. Terus selalu dibilang, Ra, lu itu nggak perlu kerja, lu tuh nggak kerja lagi, lu datang libur. Tapi aku selalu ngejawabnya, aku nggak kerja, ini kan seperti rumah ya, di rumah ya harus lah kita nyiapin makanan bareng kayak gitu. Dan menurut aku ini nggak kerja sama sekali gitu. Ya itu aku selalu membawa diri. Dan juga ketika dulu aku masih au pair, kalau aku weekend Sabtu Minggu tuh aku nggak kerja ya, jadi benar-benar libur. Walaupun ya penting intinya nggak kerja sama sekali, kecuali kalau Nya sama babe date, tapi itu date pun malam, jadi pagi Sabtu aku masih bisa keluar. Nah kalau Sabtu itu aku tahu kalau Nya sama babe sama kurcaci mau kemana gitu, mereka udah ada rencana seperti ke hiking atau kunjungi kota lain, itu aku ekstra juga nggak buat janji sama teman-teman, karena mereka selalu ngajakin aku, yuk Ra kesini, yuk Ra kesana gitu kan. Dan aku selalu mengiyakan gitu, karena menurut aku ya itu keluarga, mereka adalah keluargaku, dan aku ya seperti layaknya keluarga menghabiskan waktu weekend bareng gitu kan. Nah mungkin karena itu juga ya aku bertahan lama sama keluarga ini sih. Dan juga satu, ada banyak banget sih kebaikan keluargaku. Aku tuh kan, kita tuh dikasih uang bulanan tuh 260 euro. Asuransi dibayar mereka hanya 260 euro tuh dikasih ke kita. Dan 260 euro dikasih. Nah, tapi sesuai dengan keluarga lain juga, apakah kursus dibayar atau uang tiket dibayar gitu, atau dua-duanya dibayar atau dua-duanya nggak dibayar. Itu tergantung kontrak yang kalian punya. Nah, kalau punyaku itu asuransiku dibayar, uang tiketku dibayar bulanan, uang tiket bulanan Mainz dibayar. Hanya kursusku nggak dibayar, kursus bahasa Jerman gitu. Jadi aku harus bayar sendiri. Hanya selalunya babe yang bayarin lebih dulu di muka, dan tiap bulan aku nyicil balikin duitnya. Tapi dia nggak beritahu sampai kapan aku harus bayar. Jadi kalau aku punya sisa dari 260 itu aku balikin. Kalau aku balikin ke dia. Dan biasanya kalau aku ngasih lebih, misalnya 100 gitu, dia langsung ngeliat aku, Ra, lu nggak butuh banyak bulan ini, lu tuh uang sakunya tuh sedikit kok, lu ngasih gue 100-150 gitu kan. Terus aku jawab, bulan ini aku nggak butuh banyak gitu kan. Jadi benar-benar aku selalu balikin ke mereka uang kursusku, tapi ya sesuai dengan sesuai yang aku bisa gitu. Oke, dan untuk ini untuk yang banyak banget kalau kebaikan mereka, kayaknya 20 setahun aku cerita tuh nggak akan habis-habisnya. Hanya aku mau bilang, kalau Monatskarte itu uang tiket bulanan itu kan biasanya dikasih kalau lu ngejemput anak-anak kan. Nah pas bulan Juli Agustus itu kan liburan di sini, mau 2 bulan. Nah anak-anaknya kan nggak, ya berarti nggak ada sekolah, dan mereka kalau liburan tuh selalu ke rumah kakek nenek. Ya kita liburan 2 minggu pertama, terus sisanya mereka di rumah kakek nenek gitu. Nah
Jadi 2 bulan itu aku nggak kerja, hanya di rumah, tapi tetap dibeliin si babe uang tiket. Dia jawab, ya lu kan bisa jalan-jalan sama teman-teman, bisa dipakein, benar-benar dibeliin. Dan satu lagi bulan Agustus 2012 kan aku harus kursus di Frankfurt sebulan gitu. Dan itu berarti aku sebulan penuh tuh nggak bisa kerja. Aku bilang ke dia terus, santai aja Ra, itu kita bisa ini atur. Jadi selama Agustus tuh dia yang jemput anak-anak sama kakek nenek datang untuk jemput anak-anak. Dan aku nggak kerja sama sekali bulan Agustus. Tapi tetap aku dapat uang bulanan sama uang tiket. Itu benar-benar aku kan nggak kerja gitu. Terus kata babe, ya tapi kan ini bisa bantu bayar uang kursusmu sama tiketmu ke Frankfurt gitu. Yang notabene tiket itu mulai jam 9 pagi 110 atau 120 euro gitu kan. Jadi aku benar-benar dikasih uang tiket walaupun aku nggak kerja itu. Nah itu aja sih. Apalagi yang perlu aku bicarakan? Ya ada. Yang terakhir seperti itu ya, aku hanya mau bilang kalau untuk kalian yang mau menjadi au pair di Jerman, jangan mencari keluarga dari au pair world. Itu benar-benar sangat riskan karena kalian nggak tahu apakah keluarga itu baik atau nggak baik. Karena banyak banget pengalaman teman-teman saya yang mendapatkan keluarga nggak baik. Saya mendapatkan keluarga family service ini dari 2 kakak semester saya, Mbak Sweet dan Mas Fajar. Mbak Sweet sampai ngomong bilang, lu kalau mau ke Jerman, kalau pakai au pair world nggak usah pergi. Yang penting Mbak Sweet benar-benar nggak suka aku. Bukan nggak suka tapi nggak mau aku ke Jerman lewat au pair world. Dia nyaranin aku, sampai dia sama Mas Fajar nyaranin aku pakai family service gitu. Karena kayaknya Mbak Sweet juga dapat dari family service keluarganya. Dan ya karena mereka benar-benar aku dengerin mereka, puji Tuhan aku dengerin dan aku mendapatkan keluarga yang baik. Dan makanya itu juga aku menyarankan juga ke 2 atau 3 teman, kayaknya dua temanku juga untuk mengikuti family service. Dan untuk kalian yang nonton dan pengen ke Jerman, pakailah family service walaupun lama banget kalian dapat keluarnya, tapi nggak usah putus asa karena kalian akan pasti di sini. Kalian bukan kenyamanan sih, Sicherheit. Was ist Sicherheit auf Indonesisch? Yang penting Sicherheit, nanti ntar aku nyari di kamus ya apa arti itu Sicherheit. Itu kalian terjamin di sini. Karena kalau kalian ada apa-apa dengan keluarga, itu kalian bisa beritahu mereka dan mereka akan mencari jalan keluarnya. Jadi kalau misalnya keluarga sama kamu nggak cocok, akan cari jalan keluarnya, yaitu mereka mencari keluarga au pair yang lain untuk kamu. Jadi kamu nggak sendirian di sini. Jadi benar-benar terjamin Sicherheitmu. Kalau au pair world, kalau kamu nggak cocok sama keluarga mereka akan kick out kalian tanpa mau tahu apakah kalian udah dapat keluarga atau nggak dapat keluarga. Tapi kalau au pair world, benar ada satu temanku yang harus pindah keluarga, tapi bukan karena family service. Jadi dia pertama au pair world, di kick out sama keluarganya, terus dia daftar family service dan dapat keluarga di family service. Dan aku dari banyak banget temanku yang ikut family service, bukan teman Indonesianya aja ya, karena aku kenal juga beberapa teman dari setiap kali kita bertemu di family service, itu mereka semua nggak ada yang namanya pindah keluarga. Semuanya selalu puas dengan family service. Ada yang kelupaan, Oke. Untuk menjadi au pair di Jerman, kalau kalian mendapat keluarga, pikirkanlah, jangan hanya karena kalian pingin cepat-cepat ke Jerman maka kalian gegabah memilih keluarga. Tapi pilihlah keluarga yang dari sumber yang terpercaya, misalnya dari teman kalian gitu, dari saran teman kalian, mungkin dia udah selesai au pair jadi dia pingin pulang, makanya kalian bisa ganti dia di keluarga itu. Atau kalian bisa lewat family service, aku nggak disponsorin loh, bisa lewat family service. Dan please jangan lewat au pair world, benar-benar sangat riskan. Ingat, kalian di negara orang, kalian sendiri, dan keamanan kalian itu pasti nggak terjamin. Jangan hanya karena pingin cepat ke Jerman, kalian gegabah mencari keluarga di au pair world. Saran saya, carilah keluarga di agen yang terpercaya. Di video ini saya sarankan family service.
Sampai di sini saja video saya kali ini. Saya harap video kali ini bermanfaat untuk kalian, apalagi kalian yang ingin ke Jerman dan menjalani masa sebagai au pair selama setahun. Sampai jumpa.